Ya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang para subscriber aku. Jumpa lagi dalam konten aku Mami Ika TV, spesial untuk pecinta tanaman dan masak-masakan. So, para sobat, bagaimana kabarnya? Salam sehat dan bahagia di kondisi yang masih pandemik begini. Mungkin kita melihat tanaman peliharaan begini bikin bisa membuat kita makin bahagia, makin sehat, dan tentunya ada permasalahan-permasalahan sendiri yang butuh kita perhatian dan kita tangani juga. So, jangan lupa ya, stay tune dan kasih like, comment, share, dan subscribe. Oke, aku ditemani oleh kaladi baret aku di sini. Aku pelihara dari sekecil ini loh para sobat, dan sekarang sudah ada anakan lagi. Jadi aku pelihara dari segini dan sekarang jadi 2 pot. So, permasalahannya bukan pada keladi baret aku ini ya. Permasalahannya adalah aku memiliki peliharaan-peliharaan lagi yang udah tinggi-tinggi banget, yang udah melebihi lutut aku nih, yang udah segini nih, sebahu. Nah, ini aku di sini para sobat punya yang namanya Aglonema striptis dan Aglonema lack of diamond. Yang permasalahannya, yang kondisinya itu membutuhkan perhatian dari para sobat dan aku sekalian di sesi kali ini adalah kita itu nggak punya pot yang bisa mengejar pertumbuhan dari aglonemanya ini, ya kan teman-teman aku. Ini adalah pot yogap yang udah tinggi banget nih, yang udah sejengkal dari tangan aku nih, ya kan. Namun aglonema ini terus mengalami pertumbuhan sehingga kita memiliki aglonema yang kondisi batangnya itu udah tinggi begini ya, dan potnya itu udah nggak tersedia lagi untuk mengejar pertumbuhan tingginya dia gitu. Jadi sudah saatnya lah para pecinta dan penikmat yang punya peliharaan aglo begini ya, kalau udah tinggi begini biasanya pada tanya-tanya kan, ini mau diapain gitu kan, bagaimana proses pembiakannya, bagaimana proses pertumbuhan selanjutnya, ya kan. So, para sobat, memang aglonema ini sangat rentan sekali ya. Saya sudah pernah coba loh melakukan proses propagasi dengan ini saya pelihara dari kecil loh, dari kecil banget tuh. Ini juga sama. Nah, tapi saya kasih siram, saya kasih pupuk, nggak ada sama sekali pertumbuhan. Dalam hal ini pertumbuhan, memang ini pertumbuhan, tapi yang saya maksud di sini pertumbuhan misalnya ada kayak dia tuh punya anakan gitu loh, anakan samping, ini juga sama, nggak ada. Jadi dia tuh terus menumbuh meninggi aja, nggak ada pertumbuhan. Yang saya maksud adalah pembiakan anakan samping itu nggak ada. Udah saya kasih perangsang tunas juga pernah, pertumbuhan akar juga pernah, tapi nggak ada. Dia semua makanan dan pupuk peliharaan itu hanya ke pertumbuhan batang sampai setinggi ini nih, dari saya pelihara kecil sekali. Jadi ini permasalahannya adalah kita harus segera ya, karena ini udah dewasa ya, levelnya aglonema dewasa nih, lack of diamond, dan ini adalah striptis ya. Striptis saya udah tua bangka banget, ini udah didengkot nih. Kita bisa lihat di sini ya, nih dia udah ada ininya nih, ada apa namanya nih para sobat, ada ininya nih tuh, ada bunganya. Jadi ini bunganya ini akan menghalangi pertumbuhan daun ya, karena aglonema yang kita butuhkan adalah daunnya. Ada 3 ini, kita copot saja ya para sobat ya, karena kita nggak butuh bunganya, karena aglonema itu kan si ratu daun. Tuh 1 kita copot aja ya. Ini berarti menandakan kalau sudah ada tumbuh bunga begini, menandakan ini tanaman tuh udah dewasa ya, udah tua bangka, udah didengkot. Ini 2 tuh, sampai 2 tuh ya, tuh sampai 2, 3, udah sampai 3. Ini di sini nggak ada ya. Nah, kalau kita biarkan dia nggak akan ada lagi pertumbuhan daun. Tuh dia mengejar pertumbuhan bunga doang. Bunganya apa kan nggak ada begitu. Kita buang aja ya. Sehingga kalau kita pelihara itu 3 di sini, nanti pertumbuhan daunnya mengecil. Karena energi yang dari akar itu diambil untuk pertumbuhan ke bunganya. Padahal yang kita cari kan di sini adalah keindahan daunnya ya. Keindahan daun dari lack of diamond dan striptis ini ya. Ini juga. Oke, yang setelah kita potong tadi, jangan lupa setiap jaringan yang terluka
biasa ya, kita kasih betadin dulu atau adanya antrakol boleh tuh, untuk menghindari masuknya jamur atau hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada pembusukan di situ. Ntar ini busuk semua nanti lama-lama. Ini kan memang dia orang-orang sensitif ini, yang ini tanaman-tanaman sensitif beginian. Baiklah para sobat, karena saya tuh udah bisa dikatakan kecewa ya sama ini. Saya pelihara dari kecil tapi dia tidak ada memberikan respon pertumbuhan pembiakan samping. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan cara lain, yaitu melakukan stek batang. Stek batang juga pernah sebenarnya saya coba. Jadi stek batang itu kita potong di sini, kita potong di sini. Itu yang terjadi, saya malah, nah itu bakal merangsang adanya tunas-tunas. Kalau kita itu ya, kita potong di sini, kita potong di sini, kita lakukan itu, akarnya di bawah itu akan mengalami pertunasan samping. Ya, jadi yang bekas potongan tuh enggak, bekas potongannya enggak. Dan indukan yang dipotong itu bisa kita lakukan di sesi yang lainnya. Tapi saya sudah pernah mencoba itu dan saya juga bisa dikatakan keberhasilannya sangat kecil, karena ketika saya stek batangnya ini mengalami pembusukan juga gitu. Jadi saya belum berani untuk saat ini untuk mengulangi lagi proses pemotongan itu. Jadi kalau saya potong di sini itu akan mengejar pertumbuhan samping, anaknya akan tumbuh di samping. Ya, tapi begitu induknya, ya kita culik induk gitu, induknya ini yang nggak punya akar, ya kan, yang nggak punya akar. Saya belum pernah berhasil melakukan proses akarnya itu, kecuali pada siam aurora sih, potongan untuk stek batang siam aurora atau siam paragon itu berhasil. Tapi yang ini saya nggak berani ya, kalau ini juga Life of Diamond juga langkah-langkahnya saya punya. Baiklah, kalau begitu kita akan mencoba melakukan cara lain, yaitu kita akan melakukan proses pembuatan akar tapi menggunakan media tanam yang setinggi batangnya ini. Jadi kita kasih media di sini, kita picu mata tunas ini menjadi akar baru. Kita picu dia menjadi akar baru sehingga nanti akan ada pertumbuhan akar. So jangan lupa sediakan botol-botol di sini. Nanti botolnya kita ukur ya, kira-kira seberapa. Oke, setinggi ini ya. Oke, saya potong para sobat, langsung saja ya. Oke, saya potong tuh. Jadi memang kita harus belajar teknik-teknik pembiakan tanaman ya. Kalau kayak gini kan apa ya tempat ya, kasihan sekali kan, ini udah kondisi yang butuh pertolongan. Ini gimana nih caranya, ini potnya udah nggak mungkin lagi ada yang segini.
para subscriber aku, kita selesaikan topik ini ya, perihal propagasi yang ya ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau kita langsung potong di sini tuh ngeri-ngeri sedap juga. Jadi kalau untuk yang nggak berani, oke, kita lakukan proses propagasi atau pembiakan dan pembanyakan aglonema dengan cara begini. Harapannya ya kira-kira 4 minggu atau 6 minggu ya akan tumbuh akar dari mata tunas yang ada di batang ini. Ini akan penuh dengan akar dan kita bisa mempropagasi dengan kondisi yang sudah aman, yang sudah punya akar. Oke, baiklah, sekarang kita isi saja dengan media yang ada ya. Ini karena belum punya akar, ini medianya bisa yang berbutir halus ya. Ya, jadi yang lebih banyak kokopitnya sih. Tapi ya kalau yang nggak ada nggak apa-apa juga sih ya. Oke, kita isi saja dulu. Nih, kita taruh media di sini. Harapannya ya kisaran 6 minggu akan muncul akar ya, muncul akar. Tuh para sobat, kita siapkan ini ya untuk mengikat. Gitu nih. Oke, tuh biarkan akan muncul akar-akar di sini dengan kita rangsang dengan adanya media tanam di situ. Oke, jangan lupa disiram dengan cairan larutan penyegar ini, larutan penyegar B1 bisa juga, atau kita campurkan sedikit dengan root up ya, perangsang akar root up juga bisa dicampurkan sedikit. Tuh udah mulai terisi oleh air, ada media tanam. Harapannya di batang yang tinggi tadi, batang aglonema yang tinggi tadi akan adanya pertumbuhan akar. Oke, para sobat aku sekalian, lakukan hal yang sama di sini ya, gampang dan mudah. 6 minggu kemungkinan akar akan muncul keluar dan kita bisa melakukan proses perbanyakan propagasi. Oke, stay tune, coba sendiri di rumah pada peliharaannya masing-masing, dan semoga sukses, tetap sehat dan bahagia selama pandemi. Dah.